Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai data-data yang digunakan untuk penggunaan aplikasi QGIS untuk pemodelan hidrometeorologi. Sebelum menggunakan aplikasi QGIS, kita perlu mengetahui beberapa dasar yang dibutuhkan seperti data yang digunakan ataupun pemodelan yang dipilih. Di sini saya, Rebecca 1281841, akan menjelaskan mengenai pemodelan hidrometeorologi dengan QGIS. Sebelumnya, kita perlu mengenal mengenai definisi dari model hidrologi. Model hidrologi merupakan model matematik yang digunakan untuk mensimulasikan water balance dalam suatu das. Das sendiri merupakan wilayah yang dikelilingi atau dibatasi oleh topografi seperti bukit atau pegunungan yang ketika hujan akan mengalir ke suatu titik yang sama atau biasa disebut outlet. Di sini terlihat beberapa model untuk simulasi hidrologi berdasarkan prosesnya. Gambar paling kiri menunjukkan parameter yang berbeda untuk setiap subbasin. Gambar di tengah menunjukkan adanya parameter di setiap grid. Dengan sel yang memiliki parameter yang sama akan digabungkan. Contohnya adalah model SWOT. Dan gambar paling kanan menunjukkan adanya parameter di setiap gridnya. Di sini kita hanya akan membahas model SWOT saja. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu model SWOT. Model SWOT merupakan model terdistribusi berbasis fisik yang dirancang untuk memprediksi dampak praktik pengelolaan lahan terhadap air, sedimen, dan hasil kimia pertanian di suatu wilayah untuk menganalisis debit sungai suatu wilayah das. Di dalam SWOT, suatu das dapat dibagi menjadi komponen-komponen yang disebut dengan Hydrological Response Unit atau HRU. Dalam suatu HRU, respon hidrologi seperti presipitasi, evaporasi, perkolasi, dan runoff permukaan daerah tersebut dianggap sama. HRU sendiri dibuat dari 4 data GIS, yaitu peta subdas, peta tutupan lahan, peta jenis tanah, dan peta kemiringan lereng. Suatu HRU merupakan kombinasi unik dari bagian 4 jenis peta ini. Sebelumnya kita perlu mengetahui data-data yang akan kita gunakan nanti. Terdapat data meteorologi, data dam, tutupan lahan, dan jenis tanah. Data meteorologi sendiri biasanya memiliki spesifikasi seperti curah hujan, temperatur maksimum dan minimum, kelembaban, angin, dan lain-lain. Sedangkan dam sendiri di sini kita akan menggunakan dam dengan resolusi 90 meter dengan proyeksi di wilayah UTM atau WGS 84 zona 48S. Beberapa data tersebut dapat diperoleh dari sumber-sumber yang terbuka di internet. Contohnya data cuaca dari stasiun BMKG atau data CFSR NOAA, data dam dari SRTM NASA atau dari Demnas BIK, lalu ada peta tutupan lahan dari KLHK atau dari GLCC USGS, soil use dari Kementerian Pertanian, dan lain-lainnya. Dapat dilihat di sini saya telah membuat beberapa folder yang berisi data land use, data meteorologi, data soil, data sungai, dan data dam. Data-data tersebut saya pisahkan agar memudahkan dalam penggunaan QGIS nantinya. Lalu untuk data di project sendiri akan dijelaskan secara manual karena akan dihasilkan oleh QGIS sendiri. Lalu saya akan menjelaskan mengenai cara untuk melakukan reproject di QGIS. Di sini diperlukan adanya reprojecting karena data yang sebelumnya saya miliki belum memiliki zona yang sama dengan yang di QGIS. Yang pertama kita memilih bagian raster, projection, lalu di work project. Lalu di sini kita akan melakukan input layer. Di sini data yang perlu saya reproject adalah data land use. Dan saya memiliki beberapa data land use. Di sini saya akan menggunakan data yang tahun 2009. Untuk targetnya sendiri kita harus menyesuaikan dengan zona daerah yang akan kita pilih. Di sini di checklist. Lalu karena saya menggunakan zona 48S, saya akan memilih di sini. Untuk pilihan lainnya tidak perlu diubah. Lalu kita perlu menyimpannya agar dapat menggunakannya berulang kali. Lalu kita klik Run. Dan di sini akan muncul bagian yang telah di reproject.
sini saya akan memperlihatkan salah satu keterangan land use di sini. Jadi dapat dilihat, untuk keterangan land use sendiri akan menampilkan ID dan nama land use. ID di sini memiliki nilai yang berbeda-beda, sedangkan nama land use sendiri akan sama. Jadi di sini kita perlu untuk memastikan ID dan land use yang kita gunakan sudah sesuai di saat kita menggunakan QGIS. Di sini saya telah menunjukkan proyek yang telah saya lakukan dengan membuka UTS Hidro di sini. Dapat dilihat banyak sekali data yang dapat kita cocokkan. Salah satunya yang saya buka adalah untuk data plan. Jika kita membuka atribut table di sini, dapat dilihat banyak sekali ID dan name, plan type, dan sebagainya. Lalu untuk keterangan tadi, kita dapat mencocokkan dari namanya, sedangkan ID-nya akan mengikuti. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa pendefinisian dari data yang kita miliki dan dari QGIS sendiri adalah memiliki definisi yang sama. Data land use yang kita miliki adalah berbentuk raster, sedangkan nilai raster hanya dapat menyimpan satu nilai saja, yaitu tampak pada ilustrasi berikut. Pada suatu titik hanya dapat menyimpan suatu nilai, yaitu nilai merah, nilai toska, nilai kuning, nilai hijau, dan seterusnya. Sedangkan data ciri tutupan lahan dapat terdiri dari berbagai jenis nilai, seperti luas wilayah, jenis tutupan, besaran permukaan, dan lain-lain. Nah, nilai-nilai tersebut karena tidak bisa disimpan dalam data raster kita, disimpan dalam tempat lain, yaitu suatu database yang menyimpan suatu entry, yaitu suatu jenis tutupan lahan memiliki ciri-ciri seperti apa. Dan pada data raster kita diberi nilai pengganti, yaitu nilai 1, 2, 3, 5, dan 6. Kalau pada contoh kami di sini, 1 itu adalah warna biru, 2 adalah warna merah, 3 adalah warna hijau, dan seterusnya. Untuk memberitahu siswat itu menggunakan database apa, nah kita membutuhkan suatu legenda atau suatu keterangan yang menunjukkan nilai 1 itu apa, 2 itu apa. Nah, di sini kita membuat suatu lookup table, yaitu kami memberi nama keterangan land use txt yang menunjukkan bahwa warna 1 pada data raster kita adalah data WATR, di mana data WATR ini adalah suatu entry di dalam database kita, yaitu di sini kami menggunakan database plan dan database urban. Ternyata di dalam database plan, WATR ini adalah suatu entry yang memiliki plan type, perennial, dan seterusnya sebagaimana nilai-nilai lain yang tertera di dalam database kita. Nah, begitu juga untuk warna 2 pada raster kita, begitu juga untuk data-data yang lain. Dengan begini, data raster kita hubungkan melalui lookup table menuju ke database. Untuk maka daripada itu, sebagaimana sebelumnya sudah dijelaskan, dalam lookup table kita, yaitu di sini keterangan dan use txt, kita perlu mencocokkan kolom name-nya di sini. Kolom name ini harus ada juga di dalam database. Kalau tidak, siswa tidak tahu bahwa nilai ini harus menggunakan data apa di dalam database dan perhitungannya akan gagal. Hal yang sama juga berlaku untuk data jenis tanah kita, yaitu data soil use kita, yang juga berupa data raster. Pada kelompok kami menggunakan database Global User Soil yang merupakan data soil yang berasal dari FAO dan UNESCO. Keterangan jenis tanah dan jenis tutupan lahan tersebut harus kita cermati dari data yang kita miliki. Data tersebut memiliki keterangan apa saja. Sekian video dari saya, semoga membantu.